Nggak ada konten format yang paling bagus. Adanya konten format yang paling cocok. Yang paling bagus formatnya adalah yang lo paling nyaman bikinnya yang mana. Kalau misalnya ada orang introvert parah, nggak jago ngomong, lu suruh yapping, keringet dingin pak, dia menggigil gitu. Balik lagi, comfort, confidence, conviction. Dan ketika kita yakin, kita akan bisa menggerakkan orang-orang. Pembicara agama, nggak semuanya bisa berkomunikasi dengan baik. But when you hear that with conviction, you trust them, you believe in what they say. Kenapa orang ketika mereka ngegosip tuh seru banget? Itu kan mereka kan invested banget gitu loh. Wah ya lu tau gak sih? That is so much conviction bro. Di balik konten kali ini, kita bakal ngomongin tipe atau konten format seperti apa yang paling bagus dan terbaik untuk kita bisa naikin followers dengan cepat untuk tujuan personal branding atau untuk monetisasi ujungnya. Nah, jadi itu pertanyaannya, Ram. Konten format atau tipe konten seperti apa yang sebetulnya paling bagus buat orang yang baru mau mulai personal branding? Ya, jadi kan di luar sana banyak banget ya ada trennya kayak, oh ini yang terbaik nih, itu yang terbaik, ini yang jelek ini. I mean like, di sini kan udah ada banyak konten format ya. Mungkin salah satu yang paling populer sekarang tuh adalah tier list ya, atau enggak ranking kayak nomor 1, nomor 2 atau misalnya kayak ini intermediate, ini beginner, ini advanced dengan desain dan bentuknya atau masing-masing. enggak ini S tier, ini A tier, ini B tier gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi poin gua ini kan menunjukkan sebenarnya yang paling works yang mana, yang paling nggak works yang mana. Konten format dan tipe konten apa yang paling bagus supaya kita bisa mengembangkan personal branding kita secara optimal dan bagaimana kita bisa meningkatkan followers kita. Nggak cuman secara kuantitas doang, nggak cuman grow cepat doang, tapi kualitasnya juga. Dan bagaimana kita bisa memonetize personal branding kita tersebut. Kalau misalnya ada tujuan untuk memonetize. Nah, sekarang ini adalah jawaban dari the $1 million question yang lu punya. Jadi konten format yang terbaik itu apa? Konten format ada banyak. Kalau video misalnya ada talking head, ada podcast, ya kan? Terus misalnya ada role play juga. Misalnya ada clone, tau nggak clone kayak ada 2 orang gitu loh, yang clone kayak begitu. Terus misalnya ada skit atau drama, ya kan? Terus misalnya ada ranking yang kayak tadi, ada tier list. Ada yapping, sekarang kan lagi rame yapping juga kan, cuman low effort konten, low effort editing, cuman lu ngomong depan kamera, pakai HP lu juga udah cukup gitu, terus lu tinggal upload aja gitu kan. Nah terus atau nggak green screen kan juga lagi rame banget zaman sekarang, lagi ada orang di green screen, terus ada 4 layar di belakangnya apa, ada 4 foto gitu, terus ganti-ganti gitu, rame banget. Format banyak banget, nggak cuman itu, format tulisan juga banyak banget, karusel ada. Single post ada, ya kan, terus habis itu video carousel juga lagi trending. There's so much format. Yang mana yang paling bagus di antara itu semua? Menurut gua nggak ada yang paling bagus. Nggak ada konten format yang paling bagus. Adanya konten format yang paling cocok. Balik lagi itu ya. Paling cocok itu dia. Orang kalau misalnya bilang, oke ini yang paling bagus yapping. Oke ini lagi zamannya yapping, kita semua yapping konten lagi naik banget, bener kan? Bahkan itu lagi naik banget. Bahkan gua pun dan kita pun lagi mulai bikin yapping konten. Kenapa gue bikin yapping konten? Karena gue nyaman ngoceh gitu loh, simply. Karena nyaman ya. Karena gue nyaman ngoceh gitu. Kalau misalnya ada orang introvert parah, nggak jago ngomong, tipe orang yang kalau misalnya ngomong tuh harus ada skripnya, lu suruh yapping, keringet dingin pak, dia menggigil gitu. Nggak bisa disamaratakan. Makanya menurut gue nggak ada format konten yang terbaik. Yang ada adalah format konten tercocok. Kenapa tercocok itu penting? Karena kalau misalnya kita cocok, kita nyaman. Kalau cocok jadi nyaman. Kalau kita nyaman, kita jadi pede. Kalau kita pede, kita jadi yakin. Kan balik lagi, comfort, confidence, conviction. Dan ketika kita yakin, kita akan bisa menggerakkan orang-orang. Nyentuh topik intonation juga. Kayak there's this concept called down talking. Di mana di sebuah kalimat kalau misalnya kita menurunkan nada bicara kita, semakin kita menghampiri akhir kalimat kita, maka orang jadi akan lebih percaya sama kita. Kayak gitu. Secara teori it works. But I think lu mau ngomong secempreng apapun, kalau misalnya lu punya karisma, lu bakal tetap bagus gitu loh maksud gua. Lu nggak usah down talking. It's not about that bro. It's about conviction. Kalau misalnya lu pede dengan apa yang lu lakukan, lu pasti yakin. Dan ketika lu yakin, lu ngomong apapun, orang percaya sama lu gitu. Makanya yang paling gak boleh hilang tuh conviction-nya. Yang paling harus diperhatiin tuh ketika lu ngomong sesuatu, lu yakin gak? Kenapa? Karena kalau untuk lu yakin, lu gak boleh ngibulin diri lu sendiri dulu gitu. Ya itu sih poinnya ya. Gitu. Lu tuh bisa ngibulin orang lain, tapi lu gak bakal bisa ngibulin diri lu sendiri gitu. Kalau misalnya lo gak yakin dengan apa yang lo ngomongin, orang gimana bakal percaya kalau lo aja gak yakin gitu. It's not about intonation, it's not about nada, it's about the conviction.
Menurut gue pribadi, balik lagi nih opini pribadi gue. Ada orang yang akan nggak setuju, akan ada orang yang setuju. Kita circle back dulu ya. Jadi konten format itu soal gimana kita cocok dan jadinya nyaman. Setelah nyaman kita jadi pede dan jadi kita punya keyakinan pada saat kita ngomong. Karena yang gue akan bilang ini mungkin agak gray area, tapi menurut gue sangat cocok analoginya untuk kasus ini. Karena di kasus gue melihat pembicara agama di dalam gua, gak semuanya bisa berkomunikasi dengan baik. But they have a really good conviction. They know what they're talking about. They say it with conviction. Yeah. Dan walaupun ada yang aneh nadanya, ada yang gak bisa ngomong jelas, but when you hear that with conviction, you trust them. You believe in what they say. Dan itu yang penting sih memang menurut, karena kata lo kan conviction paling penting. Dan gue setuju banget soal itu. Nah, tapi balik lagi kalau gitu, untuk bisa orang menemukan apa yang nyaman buat mereka formatnya, kalau gitu mulainya dari mana? Understanding what you are good at. Karena balik lagi, kalau misalnya kita melihat format konten secara general cuma dibagi dua. Oke. Ya kan? Writing, audio visual. Iya. Coba lu lanjutin. Pada saat lo membuat sebuah konten, lo harus tahu dulu, lo lebih orangnya menulis atau lebih ke arah audio visual. Karena pada saat lo membuat sebuah personal branding, membuat sebuah world building yang pernah kita share juga, pada saat lu membuat sebuah cerita atau personal branding lu, apakah lu bisa menunjukkan keseluruhan itu, value lu, dunia lu dengan sebuah tulisan aja? Kalau lu sejago itu bisa bikin novel, bisa. Karena sebuah novel itu adalah sebuah bentuk tulisan yang menjadi satu dunia sendiri. Lu tahu karakternya, lu tahu kesehariannya, dunianya, sekitarnya. Atau di sisi satu lagi video audio visual. Kalau lu si jago itu bisa bikin film kayak Mr. Bean, Charlie Chaplin, literally full audio dan visual doang. Gak ada tulisan, gak ada skrip. Tapi lu tahu karakter dia, lu tahu dunianya, lu tahu kesehariannya. Tapi kalau lu nggak mungkin punya skill sejauh itu, manfaatkan sisi sebelahnya untuk bisa menemukan format terbaik lu. Apakah itu tulisan dengan video? Jadinya lu fokus di tulisan tapi tetap menunjukkan dunia lu seperti apa lewat video. Atau kebanyakan video dengan tambahan subtitle. Kalau lu jago yapping, ya lu ada di sisi itu. Iya. Menurut gue itu sih. Ya, jadi tahu dulu kita strength-nya di mana, balik lagi. Makanya untuk mengetahui format yang terbaik adalah kita tuh nyamannya, jagonya di mana, balik lagi kan. Kalau misalnya kita demennya ngoceh, kalau kan ada orang di luar sana demennya ngoceh kan. Ya lu ngoceh aja gitu. Kenapa? Karena ketika lu ngoceh, gini, kenapa orang ketika mereka ngegosip tuh seru banget? Karena mereka invested banget kan in what they're talking about. Kalau lu bisa yapping, se-invested lu lagi ngegosipin orang lain, iya jangan ngegosipin orang lain ya. Gue bukan bilang lu harus ngegosipin orang lain, tapi maksudnya contohnya kan begitu. Ketika orang ngegosipin sesuatu, itu kan mereka kan invested banget gitu loh terhadap topiknya. Oh iya lu tahu gak sih? That is so much conviction bro. Gitu loh maksud gue. Jadi kalau misalnya kita bisa punya interest sebegitu besar di sebuah hal atau di sebuah topik dengan cara menyampaikannya sedemikian rupa, lakukan dengan cara itu aja gitu. Karena akan ada orang yang emang jagonya ngoceh. Akan ada orang yang jagonya nulis, nggak bisa ngoceh, ya nulis aja gitu. Makanya sebenarnya gue mungkin ingin melipir sedikit ya, bukan cuma soal format konten. Karena banyak orang yang nanya kita juga, format digital product terbagus itu apa sih? Betul. Menurut gue, bukan e-book, bukan online course, bukan bootcamp, bukan coaching, bukan webinar, bukan seminar, bukan workshop, whatever it is. Yang paling bagus formatnya adalah yang lo paling nyaman, bikinnya yang mana. Kalau lo udah menulis, ya bikin e-book, atau nggak bikin online course tapi dengan tulisan. Kan bisa juga kayak gitu. Betul. Kalau misalnya lo demennya public speaking, bikin webinar, bikin seminar, bikin workshop. Lo demennya membimbing orang, lo bikin coaching, lo bikin bootcamp. Kalau lo demennya bikin video, online course yang pre-recorded gitu loh. Jadi balik lagi ke situ sih pada akhirnya. Menarik. Tadi ada poin menarik yang lo bilang adalah soal gosip sih. Gue kepikirkan adalah jadi gue punya 2 teman. It's different story. Tapi gue punya 2 teman. I wouldn't say gosip, tapi kalau ngobrol. Jadi ini real story ya? Real story. Kalau ngobrol, demennya ngobrol langsung. Live, ketemu, tatap muka, tatap mata. Ada lagi yang kalau ngobrol, kalau lagi ketemu, banyak diemnya. Oh, tapi kalau tapi begitu lu chat, wah panjang lebar ngomong, lu bisa ngechat tiba-tiba langsung balas. Jadi menurut gue itu mungkin salah satu gauge yang penting juga, karena pada saat lu lebih nyaman ngobrol dalam bentuk tulisan, ya mungkin lu emang bagusnya di menulis. Pada saat lu nyaman ngobrol langsung, mungkin lu bagusnya
untuk ngobrol langsung. Atau bahkan ada yang lebih nyamannya ngobrol lewat telepon tanpa tatap muka. Tetap mengeluarkan suara tapi nggak suka tatap mukanya. Tapi kalau gitu pertanyaannya adalah bagaimana orang tahu apa yang dia nyaman antara memang nyaman karena terbiasa atau memang belum pernah mengasah atau mencoba skillnya aja. Makanya coba semua menurut gue. Tapi setidaknya pada dasarnya, sekarang kan kita udah tahu nih konten format tuh ada apa aja. Tadi kan udah sebutin semua. Iya. Dalam hati ketika teman-teman mendengarkan kita ngobrol seperti ini, pasti teman-teman tahu kayaknya gue paling oke ini nih. Gitu. Iya. Tapi the thing is, kemungkinan besar ada 1, 2, atau 3 format yang paling nonjol di antara banyaknya format di sana. Jadi PR-nya di antara banyak format di sana, pilihlah top 3 kita kira-kira yang paling kita bisa cycle tuh apa gitu. Nah di antara top 3 itu cobain, yang mana kita paling nyaman. Bisa jadi kita misalnya kita pilih top 3 nih, Carousel, Yaping, Podcast misalnya. Karena kita suka nge-interview orang, kita suka ngoceh, dan kita suka nulis. Kita awalnya mikir kita paling demen Yaping nih. Oh tapi ternyata habis kita coba podcast, kok gue lebih demen ngobrol sama orang ya. Karena kalau misalnya ada conversation, gue lebih ngalir ngomongnya daripada gue ngomong sendiri. Which is basically gue. Makanya awal-awal kan kita bikin konten kan talking head kan. Tapi selama kita udah menemukan format podcast ini, gue lebih gampang natural. Karena ini unscripted banget. Bangkainya dia aja kagak pegang pertanyaan, lu lihat dia nggak bawa apapun. Ini cuma milih topik. Cuma milih topik, gas kita ngomongin. Jadi se-impromptu itu tapi sengalir itu, dan harapannya ada sedikit banyak faedahnya juga buat teman-teman yang nonton gitu. Nah jadi di antara format-format itu pasti setidaknya di dalam batin kita udah tahu nih. Kita tuh demennya yang mana gitu. Pilih aja top 3-nya. Top 3-nya itu cobain semua, dalemin gitu. Di antara itu semua kita bakal nemu yang paling ranking 1 tuh mana sih, 2 mana sih, 3 mana sih, tinggal kita gonta-ganti aja. Kalau gitu gue circling back ke pertanyaan awal, apakah ada konten format terbaik untuk tujuannya kan personal branding, world building, untuk sampai mungkin growing followers dan monetisasi. Kalau begitu apakah mungkin dengan format hanya tulisan, carousel, kita bisa melakukan sebuah personal branding kalau gitu? Bisa sih menurut gua. Dari cara kita memakai tutur kata. Honestly speaking. Kalau misalnya dari cara pemilihan apa yang kita tulis dan apa yang kita ucapkan aja, orang udah pasti bisa menilai kita seperti apa gitu loh. Contoh. Gua nih sangat meminimalisir kata kasar di personal branding gua. Tapi di dunia nyata, sedikit banyak gue suka ngomong kasar. Ini gue ngomong jujur aja. Makanya tadi ketika gue lagi kesel, ya udah gue gitu kan. Ya mau gimana, gue suka ngomong gitu kadang-kadang gitu. Ya udah, mau gimana. Tapi pemilihan kata dan pemilihan tulisan kita itu kan merefleksikan sifat kita, value yang kita pegang dan segala macamnya gitu ya. Although ya gue sih punya value, gue tidak ingin berkata kasar. Tapi ya kebiasaannya sudah dibangun sekian lama, mau gimana gitu kan. Nah pelan-pelan kita coba. Nah tapi poin gue adalah, misalnya ada orang berisik nih. Ada orang bilang dia berisik, dia mengganggu. Bacot dia gitu. Ini 3 kan udah memberikan emosi yang berbeda dari pemilihan kata ini. Nah jadi menurut gua dengan pemilihan kata itu dia bisa membuat kita menerka-nerka nih orangnya seperti apa sih. Gitu. Ya menurut gua. Kita pakai gue lo, kita pakai saya, Anda, aku kamu aja juga beda. Gitu sih kurang lebih. Nah itu menarik sih. Mungkin salah satu contoh yang bisa gua sebutkan adalah kalau dari gua paling teringat kalau melihat tulisan adalah Yasa Singgi. Oh, oke. The Myth Legend. The Myth the Legend. Yasa tuh hampir nggak pernah kayak bikin video untuk tanda kutip bikin konten personal branding. Tapi semuanya tulisan dan orang bisa melihat value dan dunia dia dari tulisan itu. Karena backgroundnya foto-foto yang sifatnya very raw, otentik ya. Karena balik lagi kan. Kalau lu nggak bisa membuat nggak bisa menulis sebegitu jagonya sampai membuat dunia seperti novel, mungkin lu butuh bantuan sedikit dari audio atau visual untuk membuat personal branding lu. Kita udah ada satu resource yang teman-teman bisa pakai untuk bisa tahu opsi format terbaik seperti apa, teman-teman lebih nyaman format seperti apa aja yang bisa dicoba. Kalau teman-teman mau aksesnya bisa langsung klik link di bawah. Kita bakal kirimin langsung aksesnya ke kalian. Untuk kita circle back ke dalam bentuk format terbaik, untuk orang yang baru mau mulai personal branding, menentukan format terbaik kan buat lo katanya paling cocok untuk bisa nyaman, pede, dan akhirnya punya conviction dalam ngomong. Apa pesan terakhir lo pada saat ada orang yang mau mulai personal branding dan masih bingung, dia nih sebenarnya jagonya nulis atau ngomong atau bikin video, apa pesan terakhir lo? Kayak satu tadi ya yang kayak Mike bilang, download dan akses si resource-nya, karena itu akan membantu kita mempunyai clarity ya, yang paling penting ya, kejelasan dan kejernihan berpikir terhadap kita nih
langkahnya begini aja deh gitu. Itu akan sangat membantu. Jadi kalau misalnya lo interested bisa langsung klik link yang ada di bawah di deskripsi. Itu 1. 2, balik lagi. Kita sebenarnya udah tahu aja. Kita ini tipe orang yang writing atau audiovisual kita udah tahu. Kita tipe orang yang format yang paling kita nyaman tuh apa, kita udah paling tahu gitu. Tinggal kita pilih 3, kita tekunin aja, kita lihat yang mana yang di antara 3 ini yang paling kita cocok. Terakhir, balik lagi ya, everything is convictions in my opinion. Balik lagi nih, opini pribadi. Kenapa conviction itu penting? Balik lagi, karena conviction itu bisa menggerakkan orang. Tapi conviction datangnya dari mana? Dari percaya diri. Percaya diri datangnya dari mana? Dari nyaman. Makanya carilah format yang kita paling nyaman supaya kita bisa percaya diri dan kita bisa yakin dan kita bisa menggerakkan orang-orang menuju ke arah yang lebih positif sih. Itu sih dari gue.